A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sekian banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat dan sempat, sehingga meskipun pada hari ini agak gerimis, masih banyak Bapak Ibu yang hadir karena begitu pentingnya beribadah secara berjamaah, apalagi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang sudah menjalani puasa bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini, puasanya, sholatnya, dan segala rangkaiannya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kultum kali ini kami mencoba untuk menyampaikan sesuai dengan tema, yaitu ikhtiar untuk menggapai husnul khotimah. Husnul khotimah inilah sesungguhnya cita-cita yang sesungguhnya seluruh umat Islam mengharapkan husnul khotimah. Kematian itu adalah kepastian yang tidak bisa lagi ditunda atau dimajukan atau mundur. Sudah ditakdirkan oleh Allah, sehingga kita harus ada kesiapan diri untuk menyiapkan agar kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti mati. Berani mati atau takut mati sama saja, tetap mati. Kematian itu tidak menunggu muda, tua, sakit atau tidak sakit, karena itu kepastian. Oleh karena itu mari kita siapkan, yaitu apa yang harus kita siapkan ini. Banyak sekali orang itu menganggap kalau orang itu hidupnya sudah bahagia di dunia itu, akhiratnya juga bahagia. Belum tentu. Masih banyak mayoritas manusia itu keinginannya menjadi orang yang sukses, dan gambarannya seperti hidup kaya, rumahnya bagus, badannya sehat, apalagi mempunyai jabatan, dihormati orang. Itu keinginan yang semu, yang memang itu bukan berarti tidak boleh, tetapi itu kehidupan dunia. Maka belum tentu orang yang hidupnya di dunia itu bahagia, di akhirat ikut bahagia, belum tentu. Karena sukses menurut Allah itu di dalam surat Al-Imran ayat 102 itu selalu diingatkan oleh para khatib setiap hari Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam atau berserah diri. Inilah sejatinya sukses hidup dunia akhirat. Karena ini yang paling penting. Kematian itu hanya meninggalkan dunia. Yang abadi itu nanti di akhirat nanti. Oleh karena itu jangan disia-siakan hidup ini, mumpung masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat di atas, Allah SWT memerintahkan agar kita semua
ketika ajal tiba kelak kita meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah, atau disebut dengan husnul khotimah. Husnul khotimah adalah tolok ukur satu-satunya apakah seorang sukses dalam hidupnya atau tidak. Apakah arti hidup kaya, jabatan tinggi dan seterusnya. Ketika meninggal dunia seorang tak mampu menyebut nama Allah. Naudzubillah min dzalik. Husnul khotimah merupakan karunia terbesar dari Allah yang tak tertandingi oleh apapun, karena pahalanya pasti surga. Di saat setan terus melakukan berbagai godaan dan penyerupaan menjelang kematian seseorang, hanya Allah yang dapat menjaga dan menyelamatkan iman orang. Menurut Imam Sufyan Al-Tsauri, ada 4 ikhtiar yang dapat kita lakukan agar kita nantinya termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Yang pertama adalah menjaga iman dengan istiqomah. Siapapun yang menginginkan terjaga iman dan ketakwaannya, hendaklah menjauhi hal-hal yang bisa merusak iman dan ketakwaan, bertaubat dari segala dosa dan kemaksiatan, apalagi terhadap syirik, meneguhkan iman kita. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa yang termaktub dalam surat Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sehingga Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi. Iman inilah sebagai tolok ukur, tetapi iman bukan merupakan sekedar pernyataan, yaitu ungkapan yang sudah diucapkan, diyakini dalam hati dan dilakukan melalui perbuatan. Maka iman ini harus membuahkan yang namanya amal soleh. Maka amal soleh itu sesungguhnya adalah bukti keimanan seseorang. Amal soleh ini tidak sekedar amal yang baik, tetapi amal yang diterima oleh Allah. Allah bukan menerima amal yang baik, tetapi yang soleh dan baik, dua-duanya itu. Kalau kita, misalnya kalau kita mau berbuat baik sama orang lain, hanya ingin dipuji dan lain sebagainya, ingin bersedekah hanya ingin supaya dipuji, maka itu bukan amal soleh. Karena landasan amal soleh itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan, itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dibenci orang atau dijunjung orang dan seterusnya itu tidak penting, karena kita di dalam kehidupan ini semata-mata beribadah untuk mencari ridha Allah. Lawan iman inilah yang paling berat, yaitu untuk menggapai husnul khotimah, yaitu bentuk kesyirikan. Syirik inilah dosa yang amat besar, kezaliman yang amat besar, dosa yang ketika sampai di bawah mati mereka tidak ada tempat kecuali neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Karena Allah sudah menyatakan, ya, sebesar-besar kezaliman itu adalah, kezaliman yang besar adalah kesyirikan, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW memberitahu bahwa lawan iman tadi kesyirikan, maka setiap mukmin harus mohon perlindungan dijauhkan dari perbuatan kesyirikan. Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik atau menyekutukanmu, sedangkan aku mengetahuinya,
dan aku memohon ampun kepadamu terhadap kesyirikan yang tidak aku ketahui. Ketahuilah bahwa syirik bentuknya itu amat sangat banyak. Mungkin kita makin lama makin banyak dan kita tidak mampu mungkin menghitungnya karena banyaknya bentuk kesyirikan. Syirik berbentuk ibadah langsung maupun ibadah-ibadah yang lain. Itu kesyirikan banyak sekali. Contoh yang sangat sederhana, masih banyak tradisi-tradisi kita itu masih dikaitkan dengan kepercayaan seakan-akan tidak percaya sama Allah. Katakan itu kalau ada bulan Selo, aula takwa itu tidak ada yang lewat. Apa alasannya? Mereka mengatakan, katanya ya, bulan Selo itu nyesel barang sing Allah. Padahal Selo itu bulan sela-sela antara 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu bulan sela, artinya Selo. Itu sesuatu yang baik, tidak ada. Bulan yang jelek itu tidak ada. Kepercayaan ini kalau diteruskan, ini masuk kategori kesyirikan. Anak-anak muda yang gandrung dengan bintang-bintang, bintang ini, bintang itu dicocok-cocokkan, kok cocok. Itu bentuk kesyirikan yang tidak terasa. Kita masih banyak, kalau memohon kepada Allah, iya, tetapi masih percaya sama orang-orang pinter. Ya, tanda kutip orang pinter yang bisa begini, begitu, dan seterusnya. Bukan tentang keilmuan, tapi kepercayaan yang tidak berdasar. Ini juga membawa kita kepada kedzaliman, yang itu tidak akan kita bisa kategori husnul khotimah, tapi su'ul khotimah. Naudzubillah. Oleh karena itu kita jaga, jangan campur aduk, yaitu akidah kita dengan kesyirikan-kesyirikan yang sekarang sangat banyak. Insya Allah kita bisa membaca, sudah banyak kita lewat HP apa bentuk-bentuk syirik. Syirik besar itu apa saja, syirik asghar itu apa saja, itu lengkap ya. Itu dipelajari agar kita tidak terjebak. Maka benar doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini, minta terhindar dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Ini bahaya. Ma'asyiral muslimin ya rahimakumullah. Yang kedua, berikrar untuk motivasi keimanan. Dalam ilmu motivasi, ikrar yang diucapkan ditanamkan dalam dada secara sungguh-sungguh dan memberi semangat dalam mengerjakan suatu terutama ibadah. Allah SWT mengajarkan ikrar dalam kitabnya, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seperti itu, setiap sholat itu kita lakukan, tetapi belum kita pahami. Yang artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kalau sudah mengakui Allah yang satu, tidak usah percaya kepada selain Allah. Itu seperti itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan An-Nasai, pentingnya sholat. Sholat ini termasuk amalan yang tertinggi. Maka sesungguhnya amal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasai. Ini sebagai landasan ibadah kita. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat dalam keadaan apapun, kecuali wanita yang mempunyai alasan syar'i. Kalau bapak-bapak, laki-laki itu nggak ada alasan. Seperti apa keadaannya? Selain masih ingat, dalam keadaan terbaring masih berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Sholat inilah ibadah yang terpenting. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, senantiasa berdoa. Karena doa itulah mudah-mudahan Allah akan memberikan petunjuk. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam memberi contoh doa husnul khotimah, sebagaimana disebutkan Al-Quran surat Yusuf ayat 101. Tawaffani muslimah walhiqni bis-sholihin.
Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Yang terakhir, yang keempat, senantiasa berzikir kepada Allah. Allah SWT memberikan janji yang setiap kita mengerjakan pasti Allah akan memberikan janjinya, karena Allah tidak mungkin menyelesaikan janjinya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka ingatlah padaku, maka aku akan ingat kalian. Zikir inilah di setiap saat kehidupan ini. Tidak sekedar zikir ketika di masjid, tetapi seluruh kehidupan kita harus selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ya, misalnya mau keluar rumah, bismillah tawakal Allah. Mau di kendaraan berjalan, subhanallah, sakharolana, dan seterusnya. Mau masuk kamar mandi, mau tidur, bangun tidur, selalu menyebut nama Allah. Inilah sesungguhnya zikir. Ketika orang sudah penyerahan zikir kepada Allah, Allah akan menjadikan ini merupakan tanda-tanda kematian yang husnul khotimah. Tidak harus istilahnya jaga keluarganya, mentalkin ketika mau ngajak, atau anaknya yang dicintai untuk mendekati, untuk menuntut. Itu kalau memang kebetulan bisa dihadapkan dalam keadaan najak. Karena kematian kita tidak tahu, maka zikir inilah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jamaah sekalian, mudah-mudahan kita nanti dimatikan oleh Allah atau kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.